Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bu Sopi, selaku dosen matkul mata kuliah KM1, kami dari kelompok K akan menjelaskan chapter 10, Acquisition and Disposition of Property, Land and Equipment. Sebelum membahas materi selanjutnya, izinkan kami bertiga perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Bagas Arya Putra Pratama, NPM akhir 303. Saya Dimas Raffi Paramaputra dengan NPM akhiran 210. Saya Niklas Bintang Satria Dewa dengan akhiran NPM 242. Ya, untuk presentasi yang pertama akan dijelaskan oleh Mas Dimas. Baik, yang pertama saya akan memulai soal yang ada di pertanyaan, yakni pada tanggal 1 November 2023, Tinitan mengontrak Bangtan Construction untuk membangun gedung seharga 1,4 miliar di atas tanah seharga 100 juta dari kontraktor dan termasuk dalam pembayaran pertama. Salah melakukan pembayaran berikut kepada perusahaan konstruksi selama 2023. Pada 1 Januari 2023, Salah membayar pembayaran pertama dengan harga 210 juta, ditambah lagi dengan pada saat 1 Maret 2023, Syahla membayar 300 juta, pada 1 Mei 2023, Syahla juga membayar 540 juta, dan pada tanggal 31 Desember 2023, Syahla membayar 450 juta dengan total 1,5 miliar. Bangtan Construction menyelesaikan bangunan tersebut siap huni pada tanggal 31 Desember 2023. Tinitan memiliki utang berikut pada tanggal 31 Desember 2023. Utang Tinitan yang secara spesifik berhubungan dengan konstruksi. Yang pertama, bunga 15% wesel bayar 3 tahun untuk pembelian tanah dan pembangunan gedung tanggal 31 Desember 2022 dengan bunga dibayarkan setiap tahun pada tanggal 31 Desember dengan total harga 750 juta. Selanjutnya, utang Tinitan lainnya. Yang pertama, bunga 10% wesel bayar 5 tahun tanggal 31 Desember 2019 dengan bunga ditawarkan setiap tahun pada tanggal 31 Desember senilai 550 juta. Selanjutnya adalah bunga 12% untuk obligasi 10 tahun yang diterbitkan 31 Desember 2019 dengan bunga dibayarkan setiap tahun pada tanggal 31 Desember seharga 600 juta rupiah. Pertanyaannya diminta yang pertama, hitung akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang pada tahun 2023. Yang B, bunga yang dapat dihindarkan karena ditambahkan pada nilai bangunan. Yang C, total bunga yang dikeluarkan seluruhnya. Next. Selanjutnya yang pertama, yakni adalah akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang pada tahun 2023. Di sini ada pengeluaran, kita jumlahkan pengeluaran yang ada pada setiap bulan yang dibayarkan oleh Syahla. Yang pertama ada 1 Januari 2023, 1 Maret 2023, 1 Mei 2023, dan 1 Desember 2023. Dengan total 1,5 miliar dikalikan dengan periode kapitalisasi tahun berjalan, yakni dari 1 Januari ke 31 Desember 2023, yakni pada Desember, yakni 12/12 dikalikan dengan 210 juta, yakni 210 juta untuk akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang. Selanjutnya, ada 1 Maret, yakni apabila dihitung, nanti periode kapitalisasinya ada 10 bulan, jadi 10/12 dikali dengan 300 juta, dengan hasil 250 juta, serta pada 1 Mei ada 8 bulan, maka ditulis 8/12 dikali dengan 540 juta, dengan total 360 juta. Selanjutnya ada 1 Desember 2023 dengan 450 juta dikali dengan 0 pada periode kapitalisasi tahun berjalan sama dengan 0 rupiah. Selanjutnya, total dari akumulasi pengeluaran rata-rata timbang adalah 820 juta. Next. Selanjutnya adalah mencari bunga yang dapat dihindari. Sebelum
mencari bunga yang dapat dihindari, kita menghitung dulu akumulasi dari soal. Yang pertama adalah akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang dikurangkan dengan utang tinitan yang sesungguhnya, yakni 750 juta, dengan 820 juta dari hasil total sebelumnya dikurang dengan 750 juta sama dengan 70 juta. Selanjutnya kita mencari tingkat kapitalisasi dari hutang lainnya yang bukan berdasarkan pada hutang konstruksi. Yang pertama ada 10% wesel bayar 5 tahun dikalikan dengan 550 juta dengan bunga sama dengan 55 juta. Jadi pokoknya akan dikalikan dengan 10% yang dihasilkan menjadi bunga. Selanjutnya ada 12% obligasi 10 tahun dikalikan dengan 600 juta sama dengan 72 juta. Selanjutnya di total pokoknya ada 1 miliar 150 juta dengan bunga 127 juta. Selanjutnya, mencari tingkat kapitalisasi dengan jumlah bunga yang total bunga 127 juta dibagi dengan jumlah pokok yang ada 1 miliar 150 juta, sama dengan 11,04%. Selanjutnya, kita bisa mencari bunga yang dapat dihindari dengan akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang dikalikan dengan suku bunga sama dengan bunga yang dapat dihindari. Yang pertama adalah 750 juta dikalikan dengan 15% sama dengan 112 juta 500. Selanjutnya adalah 70 juta dikali dengan tingkat kapitalisasi yang ada, yakni 11,04% sama dengan 7 juta 728 ribu rupiah. Selanjutnya sama dengan 120 juta 228 ribu. Next. Selanjutnya adalah total bunga akrual ataupun total bunga sebenarnya yang ada pada utang dari Sahla. Yang pertama adalah wesel bayar konstruksi, yakni sebesar 750 juta dikali dengan 15% sama dengan 112 juta 500. Selanjutnya wesel bayar 5 tahun dengan total 550 juta dikalikan dengan 10% karena memang wesel bayarnya adalah 10% menjadi 55 juta. Selanjutnya adalah obligasi 10 tahun dikalikan dengan 12% dari totalnya, yakni 600 juta sama dengan 72 juta. Selanjutnya, total bunga sesungguhnya yakni 239 juta 500 ribu. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, saya akan melanjutkan presentasi yang kedua. PT Yuki pada 1 Januari 2020 membeli sebuah mobil dengan harga 500 juta agar mobil bisa sampai perusahaan dikenakan biaya towing film 1% dan head unit 1% dari harga mobil. Pembelian mobil dilakukan dengan cara menggunakan kas perusahaan sebesar 50% dari total pengeluaran secara keseluruhan dan sisanya secara kredit. Yang diminta, yang pertama menghitung harga perolehan mobil, kedua ayat jurnal untuk mencatat pembelian mobil, ketiga jurnal untuk mencatat angsuran bulan pertama sampai ketiga. Next. Nah, jadi untuk perhitungannya itu 500 juta ditambah 5 juta ditambah 5 juta ditambah 5 juta itu 515 juta. Nah, 5 juta ini didapat dari 1% dikali 500 juta. Gitu. Kemudian untuk jurnal untuk mencatat pembelian mobil itu kendaraan sebesar 515 juta pada kas besar 257 juta 500 ribu rupiah dan dan utang 250 juta 500 ribu rupiah. Kemudian ketiga, jurnal untuk mencatat angsuran itu utang pada kas besar 85 juta 833.333 rupiah. Kemudian utang kas yang 85 juta 833.333 rupiah. Dan sampai selanjutnya. Next. Lalu selanjutnya pada 1 Januari 2022, sebuah mobil yang dibeli oleh PT Yuki dengan harga perolehan sesuai dengan soal sebelumnya berhasil terjual. Atas penjualan tersebut, PT Yuki menerima setengah pembayaran secara tunai dan sisanya akan dibayar secara kredit oleh pembeli dengan cara mengangsur sebanyak 3 kali pembayaran.
yang dibayarkan setiap akhir bulan tanpa bunga sampai dengan 31 Maret 2022. Metode penyusutan yang digunakan saat transaksi ini adalah metode garis lurus dan mobil tersebut disusutkan selama 5 tahun tanpa nilai residu. Untuk soalnya yang pertama, menghitung akumulasi penyusutan mobil dan nilai buku per 1 Januari 2020. Lalu yang kedua, buatlah jurnal untuk mencatat transaksi dan angsurannya apabila mobil dijual dengan harga 206 juta. Yang ketiga, buatlah jurnal untuk mencatat transaksi dan angsurannya apabila mobil dijual dengan harga 212 juta. Dan yang keempat, buatlah jurnal untuk mencatat transaksi dan angsurannya apabila mobil dijual dengan harga 204 juta. Di sini ada tabel penyusutan di mana harga perolehan tadi dapat 515 juta. Lalu untuk beban penyusutan itu 515 juta dibagi dengan 5 tahun diperoleh angka 103 juta. Di sini kita ambil nilai buku pada 31 Desember 2022 yaitu 206 juta dengan akumulasi penyusutan 309 juta. Lalu untuk jurnal pertama, jika mobil dijual dengan harga 206 juta adalah piutang kas akumulasi penyusutan pada kendaraan, yaitu piutang dengan nominal 103 juta, kas 103 juta, akumulasi penyusutan 309 juta, dan kendaraan 515 juta. Lalu untuk jurnal dengan jika mobil dijual dengan harga 212 juta, itu piutang kas akumulasi penyusutan pada kendaraan dan keuntungan pelepasan aset. Untuk piutang dan kas mendapatkan nilai sebesar 106 juta, pada akumulasi penyusutan 309 juta, pada kendaraan 515 juta, dan keuntungan untuk pelepasan aset adalah 6 juta. Lalu yang terakhir, jurnal untuk apabila mobil dijual dengan harga 204 juta. Di sini jurnalnya yaitu piutang, kas, akumulasi penyusutan, kerugian atas pelepasan aset pada kendaraan. Dengan nominal piutang dan kas 102 juta, akumulasi penyusutan 309 juta, kerugian 2 juta, pada kendaraan 515 juta. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.